Baik ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'dah. Hadratul karamin wal muhtaramin, akhusul dikri, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ghani, Bapak Ustaz Nur Qasim beserta jajaran, para guru-guru kita yang ada di wilayah sini wabil khusus yang hadir di dalam majelis ini, para sesepuh, tokoh masyarakat, pimpinan kita, Bapak dan Ibu RT, Bapak dan Ibu RW, Bapak-bapak al-hadirun dan Ibu-ibu al-hadirat serta adik-adik semuanya rahimahumullah. Bagaimana Bapak Ibu, adik-adik kabarnya di hari yang ke-20 ini? Masih semangat untuk puasa dan ibadahnya? Ya, insya Allah ya. Ibu Bapak rahimahumullah, pada kesempatan kuliah subuh kali ini tema kita adalah 5 pilar kejayaan umat Islam. Pengen Ibu Bapak atas nama pribadi, atas nama umat dan Islam berjaya, pengen atau tidak? Pengen banget atau pengen doang? Pengen banget. Baik, kalau pengen banget nih, kita jalani 5 pilar ini. Semua dari kita berusaha, terserah pekerjaannya apa, karirnya apa, bisa untuk melakukan, bisa untuk berusaha maksimal di 5 pilar ini. Begini, berawal dari hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW suatu saat berkumpul dengan para sahabat, di antaranya ada Umar bin Khattab dan Abu Hurairah. Rasulullah menyampaikan hadis yang bunyinya insya Allah Bapak Ibu sudah paham, sudah hafal semua dan sering mengucapkannya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa orang yang berucap atau mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, pasti dijamin masuk surga orang tersebut. Tentunya di hatinya yakin, diucapkan dengan lidahnya, dan jawarinya, anggota badannya mewujudkan atau membuktikan apa yang diyakini dan diucapkan tersebut. Dalam konteks ini terkenal Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW dan paling getol. Paham Bapak Ibu getol? Getol, paham getol? Rajin, semangat. Ya, ketika mendengar hadis Nabi yang baru atau baru didengar, Abu Hurairah ini bergegas mencari orang, khususnya yang diincar apa? Pasar-pasar. Kenapa pasar yang diincar? Karena di pasar banyak orang berkerumun, penjual dan pembeli. Abu Hurairah mendatangi pasar, kemudian Abu Hurairah menyampaikan apa yang baru didengar. Demikian dalam konteks hadis yang baru didengar bersama Umar tadi dan sahabat yang lain. Setelah bubar, yang lain pulang, Abu Hurairah seperti biasa. Tapi ada yang unik dalam penyampaian di dalam hadis ini. Abu Hurairah sebelum pergi ke pasar minjem sendal Rasulullah dulu. Ya Rasul, saya pinjam sendalmu. Ya, kira-kira kanan kiri apa kiri doang, kanan doang Ibu? Kanan kiri. Ya, alas kakinya dua-duanya. Dikasih oleh Rasulullah. Pergilah Abu Hurairah ke pasar. Ketika dalam perjalanan, Umar belum sampai pulang ke rumahnya, intinya bertemu melihat Abu Hurairah menuju ke arah yang sudah tahu Umar maksudnya, ke pasar untuk menyampaikan hadis Rasulullah. Tapi dalam titik ini Umar bin Khattab tidak berdiam diri, mencegat Abu Hurairah. Kemudian, hai Abu Hurairah, aku tahu kamu akan ke pasar dan menyampaikan hadis yang kita bersama dengar tadi. Tapi dalam konteks ini aku tidak setuju. Sekarang kamu dan aku kita kembali ke Rasulullah. Ada apa Umar? Sudah, nanti aku yang bicara. Balik Bapak Ibu, berdua ke Rasulullah, bertemu dan kemudian bertiga.
bersama Rasulullah. Selanjutnya Umar pertama yang membuka pembicaraan. Ya Rasulullah, apakah engkau yang mengutus Abu Hurairah pergi ke pasar dengan membawa dua alas kakimu kanan dan kiri, sendalnya maksudnya, sebagai bukti bahwa engkaulah yang berucap man qala la ilaha illallah dakhala jannah? Apakah engkau yang mengutus Abu Hurairah ini dengan memakai alas kakimu sebagai barang bukti atau bukti engkaulah yang memang benar berucap tidak ada Tuhan? Siapa yang berucap tidak ada Tuhan selain Allah, masuklah dia ke dalam surga. Rasul jawab jujur, iya, aku yang mengutusnya. Ketika mendengar itu Abu Hurairah, ketika mendengar itu Umar bin Khattab kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, sebaiknya jangan, dalam titik ini sebaiknya jangan kau lakukan itu, wahai Rasulullah. Aku khawatir orang akan hanya mengandalkan ucapan, begitu gampang masuk surga, hanya berucap la ilaha illallah dakhala jannah, nggak mau bekerja, nggak mau berbuat. Nanti mereka mendengar ucapan seperti itu, yang lagi berjuang tutup tokonya, yang lagi membeli nggak jadi membelinya. Kenapa? Cukup dengan la ilaha illallah, yang masuk surga. Istri lapar nggak usah dibeliin makanan, anak lapar nggak usah dibeliin beras. Bahkan mungkin kalau seandainya Umar ini Bapak Ibu tidak menyampaikan seperti ini, sampai detik ini masjid doang yang penuh dengan umat Islam. Dikir semua, pojok sana, sini sana, tengah dan sebagainya. Nggak mau kerja, ngelamar kerja paling nggak mau. Ya, akhirnya apa? Istri minta pun, ya beli baju baru apa ya, ini kan dari ya ke-20 ya. La ilaha illallah. Jawabnya begitu nanti. Ayah, beli baju baru dong. La ilaha illallah. Tambah keras. Ya. Ketika tanggal 25, ayah pulang kampung, la ilaha illallah. Nah, yang ketiga ini marah ini nampaknya ini. Ya, yang pertama la ilaha illallah benar, yang kedua masih benar, yang ketiga ini udah ngambek la ilaha illallahnya. Ya. Ya boleh Pak, Bu, Ibu ngambek dengan la ilaha illallah, tapi saya pesan jangan berhenti sampai la ilaha. Kan ada orang di masyarakat begitu kan, la ilaha illallah, nah itu bagus. Jangan berhenti la ilaha, jangan. Kalau saking keselnya terbawa emosi, itu ateis, tidak ada Tuhan. Jangan berhenti sampai la ilaha, terusin la ilaha illallah, gitu biasanya. Ya, Ibu Bapak memang dari hadis ini kita lihat pelajaran berharga. Apa? Rasulullah telah mencapai zaman kegemilangan. Islam dan umat Islam berjaya di zaman Rasulullah. Di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat, tabi'in mencapai zaman kejayaan. Karena itulah mereka sukses dan mereka juga menginginkan umat setelah mereka sukses. Bagaimana konsepnya untuk sukses? Mereka memberikan konsep yang begitu jelas. Dari hadis ini bisa kita pahami, hei umat Islam, khususnya saat ini di era kita, kalau pengen berjaya, jangan cuma berucap, tapi apa? Berbuatlah. Jangan cuma ritual yang dilakukan, ibadah ritual, tapi apa? Ibadah sosial lakukan. Tuh, ini ibadah ritual nih Bapak Ibu. Ini sekarang ibadah ritual ini. Ya, ibadah sosial apa? No, got kotor di depan rumah. Jangan ngandelin Pak RT. Jangan selamanya nyalain Pak RT. Udah tahu per 7 meter di depan rumahnya ada got kotor, terbendung, bersihin sendiri. Nggak usah nungguin Pak RT, Pak RW. Ayo kerjasama atau sama-sama bekerja, gotong royong hari Sabtu dan Minggu. Tahu sendiri orang kalau diumumin kerja kagak bakal datang. Betul, Pak RT, Pak RW, ada Pak RT di sini. Mana Pak RT, Pak RW, mana? Nah ini masalahnya, dibantuin Pak Ustadz malah kagak datang. Ya mohon maaf kalau saya belak-belakan aja ceramah. Ustadz didik rohaninya, ya Pak RT didik jasmaninya. Gimana umat ini bisa berbaris? Maka apa? Ya ulama dan ulil amro bersinergi. Jangan Ustadz doang sama serak-serak. Ayo, ya kita taat, kita patuhi pemimpinnya ternyata di ujung berung mungkin bisa ngorok mungkin masih sekarang.
Ya kalau Pak RT dengar dari rumah udah bangun ke masjid, Pak RT nggak usah marah-marah di rumah, ke masjid sini nih sama-sama, nggak apa-apa telat datang. Ya kalau saya kasih tahu yang baik marah, saya lebih marah. Betul. Ya kalau saya ngasih tahu yang jelek, Pak RT marah, saya siap menerima, ditempelin itu masa siap. Ya binaan saya semi militer, ya gontor itu semi militer, tempelin udah ribuan kali di pipi saya. Ya, nempelin ribuan kali juga tangan saya. Ya, itu. Ya, jadi seimbang. Kalau ada polisi yang TNI mungkin paham dah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu rahimahullah, untuk supaya kita maju, jangan ibadah ritual doang. Pegang tasbih di dalam masjid. Di luar masjid kalau pegang tasbih silakan, tapi ketika ada got kotor bersihkan tasbih kantongin dulu, masukin ke dalam hati itu tasbihnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kotor amat, ya Allah, ya Allah. Tangan bergerak, ya ini umat akan maju. Bapak mungkin nanti malam ada yang mau itikaf di dalam masjid, ada yang teriak tolong, tolong malam-malam. Mungkin ada maling atau mungkin ada kebakaran. Bapak jangan cuma keluar di teras masjid. Ya Allah, sabar Pak. Dari atas teras itu, dari teras. Sabar Pak, sabar. Ya, yang kebakar itu niat, sabar. Ya, bertanya dia, apa dia sabar sebenarnya? Ya, ini bisa jadi dendam nanti. Giliran Bapak yang minta tolong, dia dulu waktu tolong-tolong dibilang sabar, dia nanti bisa jadi lebih parah. Makan tuh sabar. Gantian, ya. Makan tuh sabar. Artinya apa? Umat ini perlu sosial, ibadah sosial. Banyak ibadah sosial. Di antaranya mungkin iftar jama'i atau buka puasa bersama. Di antaranya mengidamkan untuk takjil, ya, dan lain sebagainya banyak. Nah, jadi Bapak Ibu rahimahullah, untuk maju bukan hanya dengan performance. Nih, seperti mungkin penampilan saya dengan sorban, dengan kopiah, dengan jubah. Gak cukup umat Islam untuk maju seperti ini. Silakan dengan kaos olahraga, silakan dengan kaos gotong royong, ganti robah performance di masjid pakai baju koko, pakai sarung. Keluar dari masjid ada pekerjaan, ganti. Intinya umat ini terus bergerak, al-harokah barokah. Di dalam pergerakan ada keberkahan. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, karena itulah Bapak Ibu, 5 pilar ini, ya, kenapa saya sampaikan tidak cukup ucapan tapi perbuatan? Karena 5 pilar ini membutuhkan energi yang super. Nanti saya serahkan kepada Bapak Ibu pribadi masing-masing, mampunya di titik mana. Kalau bisa 5 titik ini, tapi semaksimal mungkin kita lakukan. Pertama, kalau pengen maju di umat Islam, pengen maju nama atas nama pribadi, yuk, kuwatul akidah. Kualitas akidah kita improvisasi, kita tingkatkan terus. Ketika sudah meningkat, kita pertahankan. Ini kalau pengen maju umat Islam, akidah dikuatin. Apa sih itu akidah, Ibu Bapak? Akidah adalah ikatan. Ikatan siapa dengan siapa? Ikatan antara hamba dengan Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengan Allah. Akidah yang benar itu yang bagaimana sih? Akidah yang benar adalah yang mengkorelasikan antara keimanan hablum minallah dengan apa? Dengan ibadah sosial hablum minannas. Itu akidah yang benar. Terucap dalam kalimat la ilaha illallah. Ini akidah yang benar. Muhammadur Rasulullah. Ada di sini yang nerusin wa Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah. Ada, kalau ada angkat tangan, enggak saya pukulin enggak? Ya, enggak saya suruh pulang enggak? Ada di sini? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Ya. Kalau ada segera bertobat. Kenapa bertobat? Kunci surga itu miftahul jannah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Istilah kunci giginya cuma 2. Kalau ditambah Mirza Ghulam Ahmad giginya 3. Buktiin mobil A kuncinya suruh buka, untuk buka kunci mobil B terbuka atau tidak? Tidak. Maka jangan kaget nanti sholat di dunia rajin, zakat rajin, puasa oke, tapi ketika mau masuk surga kok nggak bisa terbuka ya?
Karena kuncinya itu makanya ada 3. Yang mestinya dua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah kalau ada Mirza Ghulam Ahmadnya 3. Bisa dipahami ibu bapak? Bisa dipahami? Akidah yang benar? Bisa dipahami? Ya ini. Nah ibu bapak rahimahullah, akidah yang benar itu menjadi fundament berdirinya negara yang kokoh. Indonesia kalau berubah akidahnya, umat Islam yang benar, hancur. Saya jamin. Karena itu pertahankan akidah yang benar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh dibuktikan. Boleh dibuktikan kalau sampai ada Mirza Ghulam Ahmad atau mungkin orang kaya bos saya tambahannya begitu, hancur Indonesia. Belum apa-apa aja kita udah paham komunis coba sudah muncul. Gara-gara apa? Kita berdebat pada tataran akidah. Siapa yang muncul? Kesempatan paham, kesempatan ideologi jahat seperti PKI, komunis muncul ke permukaan. Ini kalau kita bertahan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aman insyaallah. Silakan Anda berdebat tentang uluhiyah, tentang syariat, silakan. Sampai doer-doer bibir Anda berdebat, silakan. Tapi jangan bab akidah berdebatnya. Ini, tapi saya percaya umat Islam, kalau ada yang aneh dari akidahnya, langsung bangkit, langsung bangun. Nih umat Islam, alhamdulillah masih lempeng akidahnya. Dan ini perlu kita pertahankan. Ya jangan berbangga kemudian lalai. Kita pertahankan. Tidak gampang mempertahankan akidah yang benar. Akidah yang benar menjadi fundament tegaknya agama yang kuat dan kokoh. Islam akan selamanya kuat sampai akhir zaman kalau akidahnya tetap itu. Tapi kalau ada macam-macam akidahnya, hancur Islam. Makanya kita tidak setuju dengan Ahmadiyah, mengaku Islam tapi berakidah seperti itu. Kalau mau buat agama baru, monggo silakan. Jangan dompleng di dalam Islam. Kenapa? Rasulullah mengajarkan, yang Allah mengajarkan kepada kita, akidah yang benar adalah itu yang tadi saya sampaikan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akidah yang benar menjadi dasar diterimanya amal ibadah kita. Puasa jalan 20 hari akan diterima kalau akidahnya benar. Sholat tarawih meskipun mungkin sambil ngantuk, ya mungkin sambil malas-malasan, biasa Pak. Kalau udah malam-malam begini nih, udah hari-hari terakhir begini, istilah bapak nanam pohon itu semakin tinggi Bu Pak, semakin tinggi pohonnya, kemudian anginnya semakin kencang. Ada yang ketika baru nanjak anginnya dingin turun lagi. Ada yang udah naik perutnya kembung masuk angin. Begitu aja di atas pohon. Akhirnya turun lagi. Ada juga yang karena kembungnya parah ya jatuh. Ada juga yang kagak mau turun di atas terus itu. Terserah angin mau kenceng mau kagak terus itu. Ya di atas terus bukannya ibadah Pak. Ya bengong aja Pak itu nyatin ke bawah. Ada juga yang improvisasi ibadah ini ibadah itu dengan apanya ya dengan iktikafnya dengan iksar zikir wal istighfar wa doa, banyakin zikir banyakin istighfar banyakin doa. Ayo. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, akidah yang benar menjamin kualitas ibadah kita diterima atau tidaknya. Di dalam 60 ayat, lebih dari 60 ayat Allah berfirman menjelaskan akidah yang benar dengan mengkorelasikan antara keimanan hablu minallah dan hablu minanas. Di antaranya surah Ali Imran 114, yu'minuna billah wal yawmil akhir. Nih akidah yang benar, mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka juga menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari perbuatan jahat. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa ulaika minas sholihin. Itulah akidah orang yang benar. Bisa dipahami Bapak Ibu? Habis ini Bapak Ibu mau tidur di masjid apa pulang? Mau nyapu? Pulang.
menggoes. Ya, bagus kalau menggoes itu tanda umat akan maju. Ya, badan sehat, rohani sehat. Ya, ini Pak, bapak-bapak, ibu-ibu yang sholat subuh di sini tadi, ini udah ketahuan rohani itu udah sehat ini. Ya, rohaninya sehat. Yang habis sholat, yang habis sahur langsung ngorok lagi, subuh ada berkumandang, dengar juga kagak. Nah ini yang ngeri ini. Di dalam kitab At-Tadhkirah karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, tidur dibagi 5 di siang bolong, di siang hari. Di malam hari tidur nggak dibagi. Kenapa? Memang Allah ciptakan rohatan untuk tidur malam hari itu. Malam yang gelap dijadikan selimut untuk tidur. Tapi di siang hari matahari yang muncrat cahayanya dijadikan apa? Mesti untuk usaha. Karena itu kalau ada orang tidur ketika matahari terbit, lihat-lihat dulu waktu tidurnya. Kapan tidurnya? Jangan di 4 titik. Kalaupun tidur di 1 titik, yang 4 titik berbahaya. 1 titik dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan tidur itu tidak bisa diganggu oleh setan. Kalau bisa langgengkan. Tidur pertama itu apa? Ailulah, failulah, qailulah, khailulah, goilulah. Ini tidur dalam Islam diatur. Tidur habis subuh namanya ailulah, tidur habis sahur namanya ailulah. Ini tidur berbahaya, super berbahaya. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Sekarang bisa kita bayangkan, tadi kita makan sahur kan? Betul? Apa aja masuk? Nasi masuk. Kalau yang lalap jengkol pakai masuk. Sambal masuk. Yang daging masuk. Minuman masuk. Semua masuk. Mestinya apa? Metabolisme badan bergerak aktif. Usus amat mengunyah. Usus akan giat mengunyah, dep. Ketika mata terjaga seperti sekarang nih. Ini Bapak lagi nototin saya nih. Ya maksa-maksa begini-begini ya. Enggak takut pas saya dinototin Bapak. Melototinnya begini. Ya kalau melototinnya kayak ya pokoknya meleknya mantep baru Pak. Waduh, ini kayaknya nih. Nah jadi Bapak Ibu, ketika mata melotot, usus pun berdegup kencang, dep. Ketika mata mulai loyo, apalagi tidur, apalagi diikuti dengan iler ini, ya, udah pulas betul tidurnya, metabolisme tubuh turun, sepi. Artinya apa? Berhenti. Apa yang terjadi? Muncul anaerob, hampa oksigen di dalam badan kita. Coba lihat Rasulullah dalam sabdanya, isilah badanmu sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan air, sepertiga dengan oksigen. Ini baru badan yang sehat. Ketika badan oksigennya yang hampa kosong, muncul apa? pH keasaman derajat itu meningkat. Nih Pak, ini yang sering terjadi, orang puasa malah sakit. Kenapa? Bukan Rasulullah yang salah. Rasulullah bersabda, sumu tasihu. Kalau kamu pengen sehat, berpuasalah. Dengan berpuasa badanmu sehat. Tapi kenapa berpuasa kemudian sakit? Karena salah kita dalam memilih atau cara berpuasa. Anaerob, hampa oksigen, muncullah pH keasaman derajatnya meningkat. Ketika pH keasaman meningkat, apa yang terjadi? 8 penyakit muncul di badan kita. Yang paling kecil bahasanya apa? Asam lambung, mat itu namanya. Kemudian apalagi? Ya sel kanker bermunculan di badan kita. Apalagi ibu hati-hati bu, ibu bayar kanker bu, padahal yang nyari duit suami, yang kanker ibu. Ya betul Pak ya. Perempuan paling banyak kankernya. Sampai ada museum kanker di Jakarta itu untuk perempuan itu. Ya. Kemudian apalagi yang kena? Liver kena, jantung kena, ginjal kena. Ya, karena itu dalam kitab dikatakan orang yang tidur habis sahur, habis subuh dapat mengakibatkan kefakiran, kemiskinan. Nenek moyang kita dulu Bapak Ibu bilang apa? Tidur dulu pagi-pagi. Apa katanya? Nanti rezeki lu dipatok ayam. Tuh, itu nenek moyang kita, nggak tahu ngaji dari siapa, tapi bener itu. Ya, tapi bener. Mungkin ada di depan saya Bapak Ibu orang kaya, super kaya, sampai bilang dalam hatinya nggak berani aja ngomong dengan keras. Dalam hatinya, Ustaz, lu ngomong terserah, tapi serak-serak lu ngomong silakan. Gua kagak bakal miskin meskipun tidur 1 tahun, ini baru 1 bulan. Kenapa? Deposit saya di BNI 3 triliun.
Di BCA 3 triliun. Ya, di mana Mandiri 4 triliun. Berapa triliun, Pak? Bu? 10 triliun. Rumah saya, Pak Ustadz, ya ada 5. 1 di sini. Ya, 3 di mana? Di Grand Wisata. 1-nya lagi di Kemang. Mobil saya 5, keluaran terbaru semua. Kemudian tanah saya 1 hektar masih di Jakarta. Ya, 5 hektar di Cibarusah, 2 hektar di Bekasi. Emas batangan saya ada 10 kilogram, emas Jawanya 60 kilogram. Ya, makan mulu. Ya. Nah, nggak mungkin saya miskin. Pak, coba perhatikan tadi analisa dokter. Itu dari Rasulullah. Kalau orang udah komplikasi, kira-kira berobat dulu nggak, Pak? Pasti. Itu deposit, Pak, keluar. Dipaksa ataupun tidak, lama-lama jatuh miskin. Pulang kampung aja yang mestinya bawa oleh-oleh khas Bekasi, baju baru dari Bekasi, ini Promax 1 kardus. Ya, orang sakit benar tadi. Ya, anggap pulang tanggal 25, ya 24 hari di Bekasi, habis sahur tidur. Ya, sakit emak, pulang-pulang bawa Promax, di perjalanan Promax lagi yang ditelan itu. Ya, ibu bapak rahimahullah, nggak mungkin salah. Ya, nggak mungkin salah. Kalaupun dia itu larangan, mesti ada hikmahnya dalam Islam. Apalagi perintah. Ya, tidur yang berbahaya yang kedua, ibu bapak, ketika waktu duha, jangan tidur dulu. Tahan dulu. Kapan kamu tidur? Tidur waktu zawal. Nih, matahari patokannya ini zuhur. Ini zuhur. Kalau zawal itu begini, ya, kayak orang terpleset. Atau setelah zuhur begini. Nah, kalau begini, ini matahari terbit. Kalau jam 5 sore matahari tenggelam. Sekitar jam setengah 11, ya, setengah 11 jam 11 silakan tidur. Atau dari jam 10 udah silakan tidur. Kalau musim dingin Rasulullah sebelum zuhur. Kalau musim panas Rasulullah setelah zuhur. Apalagi bapak-bapak nih, Bu, suruh bapak-bapaknya, Bu, kalau pas libur hari Jumat suruh tidur dulu sebelum Jumatan. Kenapa, Pak? Pelor. Ya, tapi Alboni ini nggak ada tiang tengahnya ini. Ya, alhamdulillah Alboni nggak ada tiang tengahnya ini. Nggak tahu yang di bawah ada nggak tiang tengah? Wah, ini penyakit. Ustaz baru salam aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan duduk dulu tuh, dengerin azan. Pas diri, ya mangap. Ya, ini kalau boleh sebagelin pakai remote, sebagelin itu. Ya, kalau marah, ya setambah bakal lagi 2 remote. Pak, kalau tidur di rumah kamu ada kasur, tidur di tembok. Ya, kasur dibeli gitu. Nah, jadi Bu, kalau orang ya qailullah dulu sebelum Jumatan, nggak ngantuk, Pak. Qailullah itu tidur yang terjamin. Apa jaminannya? Otak tambah kuat. Makanya Musa, si penghafal Quran, juara ketiga. Kenal kan Musa? Pasti kenal. Al-Ghani terkenal dengan apa? Menelurkan para hafiz Quran. Udah pasti terkait dengan Musa, tahu. Juara 3 dari 60 negara ya. Alhamdulillah beliau ini diundang. Ya, malam-malam ganjilnya ada di Masjidil Haram nanti. Ya, kita di mana Mas ini? Ya, padahal udah tua bangka kita dia, nggak diundang raja ya. Kalaupun ada yang undang raja apa saya nggak tahu dah. Ya, ini Raja Saudi, Pak, yang undang. Terangkat derajatnya oleh Quran. Nah, jadi Bapak Ibu Rahimahullah, bapaknya Musa melanggengkan anaknya si Musa itu untuk apa? Qailullah. Tidur. Ya, tidur. Ya, tapi jangan bablas Pak tidurnya. Ya, katanya tidur tidak diganggu oleh setan, kata Ustaz. Ini saya tidur jam setengah 11, jam 10, bangun jam 3. Ya, kalau begitu buat Qailullah, Pak. Ya, tidur yang ketiga, ya, tidur yang keempat, yaitu tidur Qailullah, tidur menjelang sholat. Jam 11 misalnya, atau setengah 12 tidur. Ini orang kalau tidur dapat memisahkan dirinya dengan sholat, alias kebablasan. Betul apa salah Bapak Ibu? Orang tidur habis sholat subuh aja bangun jam 3, apalagi tidur setengah 12, zuhur jam 12, jam berapa bangunnya? Ya, nampaknya maghrib itu pas buka. Itu juga kalau seandainya yang nggak ada motivasi untuk buka, nggak bangun, masih terus itu. Ya, jadi Bapak Ibu memang tantangannya berat. Tidur yang terakhir yaitu tidur Qailullah, tidur di penghujung siang. Kapan? Habis sholat asar.
Masih ingat ibu bapak nenek moyang kita bilang apa? Jangan tidur habis asar, nanti kamu gila. Ya, tanya Bang Nadi, orang kampung, ya bener apa salah? Pasti bener. Ya, nggak saya paksa, pasti bener. Ya, kenapa Pak susah bedain? Ya, susah bedain maghrib dengan subuh, susah. Ada orang bangun tidur habis asar menjelang maghrib, nampaknya gelap, yang seperti habis subuh, karena itu dia pakai celana sekolahan, baju sekolahan, bawa tas, mau berangkat. Emaknya bilang, mau kemana lo? Mau sekolah mak, maghrib ini. Tuh, ya kayak orang gila kan namanya kan? Ya maghrib berangkat sekolah, gitu ya. Sekolah udah tutup, udah dempit itu di sekolah yang ada. Nah, jadi ibu bapak rahimahullah, 5 titik tidur ini cuma satu. Makanya habis sholat subuh ramaikan di Masjid Al-Ghani, apalagi di 10 terakhir. Ramaikan. Ya, kalau bisa itu Pak. Saya benar Pak, di masjid-masjid yang lain Pak RT Pak RW saya absen. Di Zamrud Bloki, wah Pak RW itu nggak ada tampangnya di sini nih, sorong, rambut panjang, buatkan gempa, wah mantap benar. Pak RW gimana? Warganya siap Pak Ustaz, mantap. Ya apalagi pas saya kuliah subuh. Ya kalau Pak RW kagak ada, ya saya telepon nanti. Saya belum punya nomornya sih Pak RW di sini. Ya Pak RW di sini saya belum nomornya. Bener Pak, saya pengen sinergi umat ini kalau pengen maju. Ya ini. Jadi ibu bapak rahimahullah, ya apalagi ya kalau misalnya Pak DKM, apalagi Ustaz Pak Jarda, Ustaznya insya Allah, ada Ustaz Nur Hosim di sini? Enggak ada ya? Ya, yang namanya Ustaz itu giat, apa emang bulannya Ustaz ini Pak. Jangan iri kalau Ustaz Nur Hosim nggak ada di sini, jangan iri. Ya, saya jamin Ustaz Nur Hosim nggak lagi tidur sekarang, tapi apa? Ada di masjid lain. Saya jamin itu. Ya, kalau saat Ustaz Nur Hosim tidur, kita gotong rame-rame. Ya, jangan taruh di lantai 2, taruh di kubah suruh. Ya, betul Pak. Ya. Ada saudara kan ya, Ustaz Nur Hosim? Ya. Sampai nanti ya, kalau perlu silakan videonya, suruh lihat Ustaz kamu masuk bahasan. Ya benar, saya jamin nggak tidur Ustaz Nur Hosim. Ya kalau Ustaz Pak memang bulannya, ini bulannya Ustaz, ini bulannya para hafiz, jangan iri Pak. Ya jangan iri, namanya Ustaz pergi-pergian terus ya. Ya jangan super ya jarang di rumah suka pergi. Ya itu Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, ini yang pertama ya. Pilar pertama, ayo kuatin akidah, terutama ibu-ibu di bulan Ramadan. Keyakinan ibu-ibu pancangkan setinggi-tingginya kepada Allah. Kalau suami tahun ini nggak bisa pulang kampung, jangan paksa Bu. Udah ya, kalau nggak ada duit, kita cari tiket untuk pulang kampung yang kekal abadi, yaitu apa? Pulang kampung akhirat. Pokoknya karena kita nggak pulang kampung tahun ini, ya ayah, abi, atau terserah panggilannya apa, ya itikaf di masjid. Nanti saya ngirim makanan. Wah, itu kalau ada istri akidahnya begitu, keyakinan begitu, tenang nggak Pak kira-kira punya istri begitu Pak? Ya jangan tenang-tenang aja Pak. Ya, ini yang curang suami begini nih. Ya, istri udah paham, nggak pulang kampung, ini udah saking enaknya di masjid aja ngomong. Ya tamat tuh istilahnya tangi mangan turu, nyari duit aja kagak. Istri disuruh buat makanan untuk buka, untuk sahur, nasi duit aja kagak. Tuh, ini jangan terlalu tenang banget sebagai suami. Ya, jadi ibu kalau ada suami memang tahun ini gak punya duit pulang kampung, udah Bu, satukan energi untuk apa? Meraih Lailatul Qadar, meraih tiket pulang kampung yang kekal. Kalau pulang kampung dunia Jawa, Sumatera, paling seminggu Bu, ya seminggu keselnya bisa sepanjang jalan. Ya tadi mobil boleh nyewa, sewaannya ntar pulangnya baru dibayar. Ya duit di amplop, di dompet udah ketahuan. Ya di rekening juga nggak ada. Itu sepanjang jalan berdumel aja. Bini ngadep ke kiri, suami ngadep ke depan. Itu juga kenapa? Karena nyetir, kalau kalian ngadep ke kanan. Tuh. Sampai di kampung orang menyambut dengan senyum, dia merengut. Kenapa emang macet di jalan? Ya padahal bukan macet di jalan, macet dompet itu. Tuh. Itu baru sampai di kampung, pas ditanyain oleh-oleh, tambah dongkol lagi. Pas mau balik kemari, wah itu pala pleng, bisa setruk di tengah jalan itu. Ya naik
Ferry nggak turun lagi, kenapa? Diem aja begini nih, ya begini aja. Kenapa? Ya udah nggak usah sampai ke rumah ke Bekasi, ya. Tapi pulang kampung akhirat insya Allah kalau kita persiapkan mantap, ya tenang kita. Nah ini jadi raih Bu ya, ini khususnya ibu Pak, mohon maaf, biasanya ibu-ibu yang rewel Pak, minta itu maksanya Pak, betul Pak? Betul Bu, bukan ibu berapa ya, betul Bu, mintanya ibu-ibu biasanya maksanya. Contoh, ya pulang kampung ya tahun ini ke rumah orang tua saya, aduh mah, kalau udah denger aduh mah itu, ya bini ngomong apa? Iya kan, lu kalau misalnya pulang kampung ke rumah orang tua lu mau, kalau pulang kampung ke rumah orang tua gua kagak mau, emang lu curang banget lu, nggak habis-habis itu ngomong, ya tuh, bini Pak mintanya maksanya. Jalan-jalan ke Mutiara Gading pemasaran, ada baju warna merah, ya baju merah banget. Iya, kenapa emang? Enggak paham lu Bang. Tuh, ya. Padahal kita cuma disuruh niat, diminta untuk niat malah digentak. Tuh, ya makanya Pak, ya unik perempuan itu. Karena unik Pak, kita perlu dekat dengan yang unik-unik. Itu Pak ya. Ibu Bapak rahimahullah. Yang kedua, kalau kita pengen maju setelah akidah kita kuatkan, kuatkan ibadah. Kuatkan Pak ibadah kita. Apa itu ibadah? Ibadah dalam etimologi dan terminologi dipahami tunduk patuh serta merendahkan diri di hadapan Allah, didasari apa? Mahabbah, kecintaan tertinggi yang kita miliki berikan kepada Allah. Itu ibadah di dalam Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, ibadah itu tujuan kita diciptakan. Ad-Dariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Untuk beribadah kepadaku. Tuh. Dalam Islam ibadah itu jangan diterjemahkan picik, sempit, terjemahkan yang luas. Ibu Bapak, sekarang saya mau nanya, kalau ada Bapak Ibu yang kerja mungkin, misalnya Bapak Ibu nih, khususnya Bapak mau kerja kemudian pulang lebih dulu, kerja itu ibadah atau bukan Ibu Bapak? Ibadah. Tuh, ya. Nih, misalnya bersihin karpet, itu ibadah bukan Ibu Bapak? Ibadah. Yang begini sholat subuh ritualnya, ibadah sosial banyak sekali. Nah karena itu Ibu Bapak, yang penting apa? Niatnya. Ibu Bapak ketika kita berangkat, khususnya Bapak-bapak mencari nafkah, sebelum yang mengendarai kendaraan motor atau mobil, niatkan, ya Allah, aku niat mencari nafkah untuk anak dan istriku karenamu. Ya, baca doa sapa, kemudian berangkat. Ya, di tengah jalan Ibu Bapak kita banyakin zikir, dalam hati tentunya, karena tangan megang gas, yang gak usah ikut campurin tangan. Ya kalau ikut campur repot juga Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya itu bisa ditabrak dari belakang Pak, atau mungkin bisa dikatakan wah orang gila ini naik motor nih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cukup di hati, Allah, Allah, Allah. Terus berzikir. Pak, begitu indahnya kita jadi orang Islam. Kalau kita niatkan ibadah karena Allah nyari nafkah, kita nggak tahu Pak hidup kita apakah bisa sampai pulang lagi ke rumah atau langsung pulang ke ya hadir kehadiran Allah. Kalau sampai kita kecelakaan di jalan Pak, harus meregang nyawa, kita terima dengan ikhlas. Kenapa? Tidak bisa dijawab oleh profesor sekalipun. Kapan, di mana, bagaimana kita meninggal dunia, ini rahasia Allah. Kalau saatnya kita harus terlindas mobil, harus gepeng, hancur badan kita, serahkan kepada Allah. Kenapa? Niat kita sudah tadi benar. Itu masuk kategori ya meninggal syahid dunia. Tuh ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Pasti kita melangkah umat Islam. Jangan ada keraguan. Ini kayak saya begini. Saya udah pesan sama istri saya. Ya, ini Abi berangkat dakwah. Kalau ada apa-apa dengan Abi, ikhlaskan. Maksudnya apa? Kalau saya mungkin di tengah jalan, ya ada orang yang tidak suka, akhirnya saya harus gugur, ya harus meninggal dunia. Ya tapi saya nggak mau digugur begitu saja Pak. Ya lawan dulu. Gitu. Ya mentang-mentang, wah ini kan bisa pilih lagi tadi menuju masjid. Silakan. Yang mana yang mau? Ya di mana? Ya bodoh sekali itu Pak namanya. Lawan dulu semaksimal mungkin. Begitu dia datang dengan senjata, kita dengan senjata. Dia datang dengan ideologi, kita lawan dengan ideologi.
Ya, begitu umat Islam, begitu guru saya ngajarinnya. Ya, kalau dijegat oleh 10 orang, jangan takut. Tanya siapa yang paling siap mati di antara 10 itu. Ada nggak kira-kira Pak yang siap mati duluan itu dari dia? Kagak ada Pak. Tuh. Nah jadi Bapak Ibu, yang sepesen ke istri saya, kalau Abi meninggal dalam dakwah, ikhlaskan. Silakan kamu menikah lagi, cari suami yang lebih baik, lebih soleh dari Abi. Adapun anak kita, Allah yang memberi ya jaminan. Pak, Bu, suami ibu pemberi makan atau tukang makan? Pak, ngaku jujur, Bapak ini pemberi makan atau tukang makan? Jujur, tukang makan. Bapak kita ini laki-laki ukal. Rozak itu Allah. Karena itu wanita-wanita istri soleha di zaman dulu berkata apa ketika suami pergi perang, godain istri tetangganya sebelah, kenapa suami kamu lepas untuk perang? Kalau mati di medan tempur gimana? Apa jawabnya? Dengan indah dan ringan, biarkan suamiku berjihad di jalan Allah. Ya, kalau saya meninggal dunia, ketahuilah, dahaba ukal wa ma'i rozak. Yang pergi itu tukang makan. Rozak, pemberi rezeki bersamaku. Siapa maksudnya? Allah. Yang pergi suaminya tukang makan. Tuh. Ya tapi biasanya suami zaman sekarang karena kurang ilmunya, kalau disebut tukang makan, bininya keplok, tempelek istrinya. Padahal betul Pak, kita ini tukang makan. Betul ya? Kita nyari makan untuk kita sendiri kan? Tuh, kita makan sendiri. Coba sama bini, bayangkan mana Pak makannya kita sama bini? Bayangkan mana Pak? Bayang gini. Iya Pak, emang gak ketahuan Pak ya. Ya, kalau kita kan jalan di rumah Pak ya. Ya, kata bini Pak, banyak laki, banyak suami. Ya, nah jadi Bapak Ibu rahimahullah, ini di titik ini ibadah terjemahkan secara luas. Jangan picik. Ya, buat ya improvisasi apa saja. Bapak mungkin yang kerja di teralis, coba Pak improv. Buat pagar yang canggih misalnya, syukur-syukur pagarnya apa? Tanya tuh Alboni butuh pagar apa kagak? Ya, kalau bisa butuh saya kasih, itu Pak ibadah. Ada tukang teralis di sini. Ya, nanti tinggal lihat dan tinggal ukur. Ya bos, ada apa Pak? Enggak, saya ini tukang teralis Pak. Pantasnya pakai ini Pak bahannya, ukurannya gini, bentuknya gini. Ya waduh Pak, kita ini Alboni, ya Alboni masih kurang untuk teralis. Tenang Pak, saya ikhlaskan. Itu Pak kalau gitu tukang teralis lagi ibadah itu. Ya, tukang teralis lagi ibadah itu. Dukung Pak. Ya. Nah kemudian Ibu Bapak rahimahullah, yang ketiga, kuwatul ukhuwah al-islamiyah. Kalau kita pengen maju umat Islam, ya, persaudaraan Islam diperkuat. Ya. Gimana bisa muncul persaudaraan Islam? Ini Pak bukan tanpa sebab. Sebabnya orang bisa mencintai saudaranya kalau keimanannya kuat, ritualnya ibadahnya mantap, terhujam di dalam lubuk hati. Orang Pak kalau hatinya udah bersih, yang ada, yang bersih bukan berarti dicuci dengan air, tapi apa? Dengan banyak mengingat Allah. Kalau udah orang banyak mengingat Allah, imannya dan ritualnya bagus, yang muncul rasa sayang, rasa persaudaraan, rasa saling percaya. Sehingga apa? Ingin saling menolong, peka, dan tidak ingin menzalimi saudaranya, baik harta atau martabatnya. Nih Pak nih, kita umat Islam banyak digoyang di titik ini, di titik persaudaraan banyak digoyang. Dan sejarah sudah mencatat, ya, digoyang dari semua sisi Pak. Jangankan dari ekonomi, dari ibadah aja kita Pak udah dihancurkan. Di titik puru'iyah, umat Islam Pak banyak yang tidak nanya gara-gara apa? Puru'iyah. Yang satu kunut, yang satu tidak. Kagak nanya. Ya Pak ya. Ya, yang dari sono pintu sono kunutan. Yang dari sono nggak kunutan. Ya buka, boro-boro salam untuk ketemu. Bus langsung jalan. Bus langsung soal. Salam juga pelan-pelan, apa dikit-dikit. Assalamualaikum. Ya, kenapa? Enak banget itu niatnya kunut dan niatnya nggak kunut. Itu baru dari sholat Pak, dikunut. Ya. Dan kemudian yang memalukan lagi itu di rumah Allah berantemnya. Di rumah Allah kita tidak menatap saudara kita. Betul masalah Pak? Ya kalau di rumah Bapak mungkin sendiri, Bapak masuk bos langsung terserah dari itu area Bapak. Lah ini di rumah Allah. Ya begini satu, yang satu begini, yang satu begini, yang satu begini, yang satu asyhadu an la ilaha illallah, turun lagi wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya
Kalau perlu, kalau bisa Pak, dan sudah terjadi di Blok A Mutiara Gading sana, Al Jihad. Ya ketika yang sebelahnya begini Pak, dipegang Pak. Coba lihat. Ya, ini Pak. Ya, dipegang. Yang megang tangan mana Pak? Tangan kiri, karena sebelah kirinya pegang Pak. Ya Allah. Ya, dahsyat umat Islam ini Pak. Dahsyat. Lagi bicara dengan Allah masih sempat berantem sama orang. Ya kan orang kalau lagi sholat kan lagi ngomong Allah. Ya lagi ngomong Allah, apalagi asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ini masih sempat-sempatnya Pak. Ya berantem. Ya ini Pak yang dipegang belum marah, pas keduanya baru marah. Apa? Mohon maaf, kan ada yang sujud panjang tuh, bekangkan. Ininya Pak, ininya yang ngewer-ngewer, ditoel Pak, terus dia. Ya Allah, ini demi Allah Pak, direkam ini, ya kejadian, makanya bertengkar melapor ke saya, kemudian apa? Saya tidak membela satu, tidak membela nomor dua, tapi apa? Saya berusaha satukan. Kenapa? Pokoknya Pak berbicara Pak masalah dunia, ibadah, syariat, mesti akan terjadi khilafiyah, ya perbedaan. Contoh Pak, boleh dirunut dalam sholat. Ya, dari niat, takbir, sedekah, umat Islam berbeda Pak. Ada yang begini, ada yang takbirnya begini, ada yang susah banget. Allah, nggak jadi. Ya, udah susah banget Pak. Ya, saya sebenarnya, saya Pak kalau sholat di sebelah orang begitu ngimbangin itu Pak. Allah, sudah sedekah. Oh, ya jadi, ya ikut berat Pak saya. Ya, betul Pak. Berat usah diusut, iya. Untuk khusyuk memang miliu perlu dibentuk. Ya, ada yang muter-muter dulu. Allah, ada. Udah sedekahnya, ada yang begini, ada yang begini. Ada yang tangannya seperti orang pas kibra begini. Tuh, coba lihat. Itu baru sedekah Pak. Ketika iftitahnya Allah Akbar kabiro, alhamdulillah kabiro. Beda lagi antara Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ali, Imam Syafi'i, Imam Hanbali dan imam yang lainnya. Ketika Al-Fatihahnya ada yang pakai bismillah, basmalah, ada yang tidak. Tuh. Kemudian setelah itu Bapak Ibu yang baca surahnya ada yang pakai basmalah, ada yang tidak. Ya ada yang panjang banget, ada yang pendek. Kemudian ketika rukunya, ya terus dan terus bacaannya waktu ruku. Ada cuma 1 kali, tasbihnya ada 3 kali, ada 5 kali, ada 7 kali. Iktidal, ketika iktidal ada kunut, ada tidak. Ya ketika kemudian sujud sama, ya ketika duduk antara 2 sujud. Ini Bapak Ibu, ya mungkin yang pernah haji pernah umroh bisa melihat. Ya betul Pak ya, yang pernah haji pernah umroh. Bagaimana orang duduk antara 2 sujud? Ada yang mohon maaf, yang kakinya itu, bokongnya itu di atas, ya bertolak bertumbuh di dengkul. Oh ada, ya. Kemudian ketika tahiyat tadi ada yang macam-macam dan sebagainya. Nah, jadi Bapak ketika salam ada yang wajib cuma sekali ke kanan, ada yang ke kanan dan ke kiri. Asal jangan ke atas aja Pak. Ya, itu kanan kiri. Ini semuanya ini dibenarkan. Silakan maunya apa. Ya, maunya apa. Bagaimana yang nggak punya jari betul? Yang satu begini bangga, yang satu nggak punya jari gimana? Ya. Misalnya telunjuk kiri yang punya jari ini, ada kirinya, dikatakan makruh kalau dengan ini. Terus bagaimana? Kita punya paling tidak ininya, ya gerakan saja sudah. Tuh, ya masih ada solusi. Itu. Ya jadi Bapak Ibu rahimahullah, masya Allah Islam itu indah. Dan Bapak Ibu mati-matian menyatukan umat Islam di titik ini sampai mati, sampai modal kagak bakalan bisa. Boleh dibuktikan. 583 meter dari Masjid Nabawi, Bapak Ibu pertama kali kalau baru keluar dari hotel diterangkan apa nama tilas Rasulullah. Masjid apa namanya? Masjid Ijabah. Pak, Bu, kalau kita benar-benar mendalami ajaran Islam, kenapa ketika baru keluar dari hotel dibawa pakai bus pertama kali 580 meter dari Masjid Nabawi itu ada masjid Ijabah? Kenapa kita dipertontonkan, diperlihatkan masjid Ijabah? Di dalamnya ijabah itu artinya Pak dikabulkan.
Ada apa dengan kalimat masih ijabah itu? Rasulullah berdoa 3, 2 dikabulkan, 1 ditolak. Dan Rasulullah berdoa begitu lama. Sahabat sampai bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Kau berdoa begitu lama? Apa sebenarnya kejadian? Rasulullah menjawab, Sa'atu Rabbi, ya, aku minta kepada Allah 3 perkara. Atau lisnatain, dikasih 2, satunya pamana'ani wahidatan, 1 ditolak. Yang dikabulkan itu apa? Sa'atu Rabbi ala yulika umati bil gharq. Ya Allah, jangan musnahkan, binasakan umatku dengan bahaya kebanjiran. Seperti umat Nabi Nuh. Dijawab oleh Allah, ya Muhammad, tidak akan kubinasakan umatmu dengan apa dengan Kalau tsunami di Aceh itu hanya segelintir dari umat Nabi Muhammad, bukan seluruhnya umat Nabi Muhammad. Betul Bapak Ibu? Kemudian ya Allah, ala yulika umati bisana, jangan kau hancurkan umatku dengan apa? Kekeringan. Pak, Saudi itu ya tandus, tapi coba lebih makmur Saudi, ya lebih makmur Saudi. Bangun Masjid Haram nggak berhenti itu, ya bangun Masjid Al-Ghani ngos-ngosan bisa jadi, betul ya? Ya betul ya. Saya lihat atasnya lebih mantap daripada bawahnya. Mungkin bawahnya masih proses. Kenapa? Nungguin pohon kurma berbuah di pojokan. Sawit kurma itu. Ya, kau coba. Ya, coba kalau di Mekah, tandus kurma tambah bagus. Seroji, pemilik bank Aroji, menyumbangkan 73 triliun, diwakafkan semuanya, semua perusahaan duitnya. Sekarang beliau jatuh miskin. Bukan jatuh miskin berarti karena sedekah, enggak, memang dia pengen memiskinkan dirinya. Pohon kurmanya Bapak Ibu 200.000 pohon. Tuh ya, boleh dibuka di internet, lihat di Google. Ya, makmur, belum dari minyak, belum dari pisangnya. Makmur, meskipun tandus, enggak dibinasakan dengan kekeringan. Nah, tapi yang ketiga, aku minta sekali enggak dikabulkan, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak, 4 kali, terus sampai aku selesai doa enggak dikabulkan. Apa ya Rasul? Ya Allah, Allah ya ja'ala ba'sau bainahu. Aku minta umatku satukan ya Allah, jangan sampai berpecah belah. Tidak Muhammad, tidak, enggak dikabulkan di titik ini. Tapi tidak dikabulkan di titik ini maksudnya apa? Di dalam konteks Puru'iyah ini, kalau akidah umat Nabi Muhammad insya Allah dari 73 golongan, inaman kana qablakum min ahli kitab ittaqu ila sintain wa sab'ina milah. Umat sebelum umat Islam 72 golongan sudah terbagi-bagi. Umat Nabi Muhammad sataftiru ila thalasin wa sab'in, tergolong nanti menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar, 72 dijamin nerakanya. Wa wahidatun bil jannah, hanya 1 yang bakal masuk surga dijamin. Mahia ya Rasul, siapa itu ya Rasul? Al-jamaah, yaitu al-jamaah. Siapa ya Rasul al-jamaah? Ma'ana wa sahabi, yang amalanku dan amalan sahabatku dilakukan olehnya. Kalau bahasa kitanya Ahlussunnah wal Jamaah. Bu, Pak, coba tanya. Kalau berbicara Ahlussunnah wal Jamaah, tanya orang NU, NU, kamu Ahlussunnah wal Jamaah atau bukan? Apa jawabannya? Iya, Ahlussunnah wal Jamaah. Coba tanya orang Muhammadiyah, orang Muhammadiyah, kalian orang Ahlussunnah wal Jamaah atau bukan? Iya, seorang Ahlussunnah wal Jamaah. Coba tanya orang Salafi, orang Wahabi, orang Nahdlatul, biasa kita sebutnya. Orang Nahdlatul, kamu Ahlussunnah wal Jamaah atau bukan? Iya, Ahlussunnah wal Jamaah. Tanya orang Persis, Persis, kamu Ahlussunnah wal Jamaah atau bukan? Iya, Ahlussunnah wal Jamaah. Lah kalau semuanya mengaku diri Ahlussunnah wal Jamaah, berarti semua pengen masuk surga. Kalau pengen masuk surga, kenapa kita yang pusing? Surga itu dihidangkan oleh Allah, arduhas samawati wal ardh, dibentangkan langit dan bumi seperti dibentangkan langit dan bumi. Artinya apa? Kalau orang NU masuk surga semuanya, surga masih kosong sebelahnya. Kalau orang Muhammadiyah masuk surga bersama NU, masih kosong sebelahnya lagi. Berapa banyak sih orang di dunia ini? Kalau bumi dan langit dibentangkan, langit aja sekarang masih kosong, bumi aja masih kosong. Di sini masih banyak tanah luas itu, jalannya masih luas. Kalau kita berdiri nanti di surga masih banyak tempat. Kenapa kemudian kita saling caci maki, saling menolong? Gara-gara apa? Puru'iyah ini. Nah, ada apa sebenarnya misionaris andil di dalam ini? Samuel Zuimer 1938 sudah merencanakan jauhkan orang Islam dari ajarannya. Untuk menjauhkan dari ajarannya yang paling gampang di titik syariat, bukan di titik ibadah, bukan di titik akidah.
Kalau di titik akidah, kedengeran misalnya di Al-Ghani, ada orang bersyahadat yang beda. Orang kampung sono, seberang kulon, seberang wetan, turun semua kemarin. Mana yang bersyahadat yang beda? Pasti ditanyain. Tuh, ya di titik ini nggak ada insya Allah. Tapi di titik ibadah, di sini bisa ya umat Islam diapakan, dipecah belah. Kenapa? Harus kita akui, orang Islam pemalas. Mengapain? Belajarnya. Betul apa salah? Betul apa salah? Ya, betul apa salah? Pak, ya ini bukti Pak. Kalau Bapak rajin belajar dari kecil ilmu agama, nggak mungkin duduk begini Pak. Mesti semua bertebaran ceramah semua. Ayo ya belak-belakan jawabannya Pak. Ya, betul Pak. Ya. Nah jadi Bapak Ibu, sekarang baik Pak Ustaz, mulai detik ini saya nggak akan malas belajar ilmu agama. Tahun depan Pak saya melihat wajah Bapak di sini. Kemana Bapak itu? Lagi ceramah di Masjid At-Taqwa. Tuh, wah udah meningkat nih. Tuh begitu Pak. Nah ini calon-calon ustaz tampaknya tahun depan nih. Ya, Al-Ghani bisa jadi sepi tahun depan ini. Ya. Kenapa? Udah bertebaran ya untuk ceramah di mana-mana. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, kita ini malas. Ya mohon maaf, buktinya malas itu apa? Tuh, sekarang jam 5, jam 4 sekarang. Waduh, ini udah 45 menit lebih nih. Gimana cara keluarnya? Ya, gimana cara keluarnya? Ya, saya nggak bawa anak. Kalau bawa anak saya cubit nangis ya. Biar Ustaz pura-pura dan Ustaz ya, keluar sana. Sudah tahu itu dia udah bosan. Ya, atau mungkin bawa handphone. Ya, SMS nih, tolong ya telepon saya. Ringtone-nya gedean. Pulang sana. Ya nggak mikir, saya biarin pulang. Dia mau pintar ngaji, nggak mau pintar, sono pergi, terserah. Ya hidup pilihan. Ya tuh, jadi Bapak Ibu, saya simpel Bapak Ibu, nggak mau jerawatan, saya mikirin pemalas, nggak mau mikirin pemalas. Yang semangat, sangat semangat. Makanya kalau saya ceramah nggak mungkin sepelan. Selama suara masih ada, terus ya ngegas saya. Ya turunan juga ngegas ya Pak. Turunan aja ngegas saya kalau ceramah. Ya bener. Ya untuk apa? Biar audiens itu nggak ada tidur. Kebangetan kalau usah sampai serak-serak dia tidur. Ya kebangetan. Ya nggak ada rasa namanya itu. Nggak ada rasa. Apa yang tidurnya mana apa ya? Ya yang kagak tidur aja belum masuk ke bentar, wus ke sana. Lama tidur. Ya, jadi Bapak Ibu rahimahullah, sekarang nih, ya tapi saya yakin Masjid Al-Ghani, tadi saya nanya sama Bapak, di sini pakai kunut apa tidak? Begitu Pak, saya kalau jadi imam, saya ingin mengetahui situasi di lapangan. Jangan memaksakan kehendak saya. Di sini pakai kunut enggak? Biasanya terserah imam, tapi di sini biasanya pakai enggak Pak? Enggak, baik, saya enggak pakai. Saya sejatinya, ya kunutan, bukan buyutan, bukan kunutan. Ya, kalau buyutan begini aja di batalnya nih. Ya, Bang Adi kenal loh. Ada pohon rengas dulu di sini. Kalau kena getahnya begini aja Pak. Ya, itu buyutan namanya. Nah ini kunutan saya Pak. Ya benar-benar keluar dari rahim ibu saya NU, diajarin NU. Ya kunutan murni. Tapi ketika jamaah enggak Pak Ustaz, biasanya baik saya enggak. Kenapa? Saya tahu ini titik-titik buruiyah. Enggak usah bahasa kita harus merongos, harus keras, enggak usah. Ya tapi Pak kalau misalnya Pak Ustaz jangan ruku ya subuhnya, saya pukulin tuh orang. Benar, ya benar. Kayak sholat taraweh, Bapak boleh pesan ke saya kalau jadi imam taraweh, Pak Ustaz jangan panjang-panjang ya, jam 8 selesai. Siap. Ya nanti saya atur di ayatnya. Jangan kaget kalau satu ayat Allahu Akbar. Ya, kalau masih kepanjangan ujung ayat bisa baca rojiun sujud ruku Allahu Akbar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rojiunnya aja bisa baca. Ya, Allahu Akbar. Ya katanya cepat gitu ya. Nah, jadi kalau untuk ayatnya saya atur enggak apa-apa. Tapi kalau saya Ustaz ruku sujudnya jangan lama-lama ya. Saya jitak betul itu di kain. Ya bahkan saya minta pecat itu beneran. Kenapa? Itu titik rukun. Tumaknina. Pak, Bu, kalau ibadah kita tahu mana syarat, mana kewajiban, mana rukun, mana sunnah, enak, ya enak. Biarin imam membaca lama, baca pendek, hak berarti dia. Membaca pakai mujawab, murattal, itu hak berarti dia. Terserah. Ya, adapun kalau gerakan kecepatan seperti yang di Jawa Tengah itu, sholat taraweh 23 rakaat 7 menit, waduh, gitu Pak.
Ya, kalau saya dekat Pak itu Pak, saya berusaha untuk menggagalkan sholat tarawih itu. Ya, ya, itu Pak udah gak benar. Tarawih itu artinya apa? Diambil dari kalimat roha, dapat tambahan rawahayu, rawiyu, tarwihan. Artinya apa? Istirahat, sholat tarawih, sholat yang ada istirahatnya. Tapi istirahatnya di mana? Nanti ketika selesai salam, kemudian duduk. Seperti di sini kan, duduk, nggak ada bilang, tapi kan duduk nyantai. Boleh nggak berapa belonjoran waktu duduk di antara dua sholat maksudnya? Boleh nggak? Boleh. Yang mau tiduran juga nggak apa-apa. Kecuali wah, ya nggak apa-apa tiduran tuh. Sebentar aja. Imam diri, ya biarin aja imam Al-Fatihah udah selesai, amin. Baca ayat, dan ketika mau ruku baru diri lagi. Terus Allah langsung ikut ruku. Ya, ya, ya bisa jadi Pak. Ya, itu masa lalu saya Pak waktu mahasiswa. Ya jujur apa adanya. Ya, tapi Pak, ya sembarangan. Di Pakistan itu ada Lailatul Sabina. Nih, malam 27, 28, 29, satu malam 10 juz. Ya bagaimana kuat Pak, apalagi dengkulnya orang Indonesia yang makan jengkol, petek, gitu Pak. Ya, kalau orang Solo kuat Pak, makannya kurma, muntah gitu. Ya, itu Pak mahasiswa Indonesia sama. Kalau rokat pertama kalau sekolah apanya ngobrol dulu, nyantai dulu, minum dulu. Ketika mau ruku kan ketahuan Pak bacanya nadanya. Ikhrajiun. Wah, ruku nih. Allah. Ya, ruku. Tapi Pak rokat kedua nggak bisa. Ya, rokat kedua nggak bisa Pak. Ya, kena juga Pak rokat kedua. Ya, itu Pak. Tapi Pak sejak saya jadi ustaz nggak begitu Pak. Ya, nggak begitu ya. Meskipun saya jadi makmum, lama saya ikutin, ya lambat senang, gitu Pak ya. Ya, maksudnya yang sedikit senang. Ya, ini Pak jadwal saya 23 ada, 11 ada. Ini Pak jadwal terawih saya disuruh jadi imam 23, oke. Disuruh jadi imam 11 siap. Tuh, di Al-Mabrur 23. Udara Godok di Blok L 23 ya. Jadi Pak yang 12 yang 11 banyak, yang 39 Pak nggak ada. Yang 39 nggak ada. Bukan karena saya yang Pak masih nggak ada. Ya, kalau ada Pak saya jabari betul. Ya, ya ini bapak-bapak di Al-Ghani kalau berdebat bilang rakaat tarawih, Pak kalau ada bilang 11 Ustaz, 23 11. Bapak-bapak yang nomor 3 daging aja, kita 39. Ayo siapa yang kuat? Gitu. Kalau nanti kuat, itu ya pendapat yang kita dengar. Ya ini jangan berdebat doang Pak, monyong-monyong itu apa namanya mulutnya, tapi pas ibadah, aduh, nyari jalan keluar Pak. Ya ini yang repot umat Islam. Ibu bapak rahimahullah, intinya di titik ini Pak, kita harus luas. Ya ada kalimat bagus ya. Bersatu dalam akidah. Yang pertama tadi, berjamaah dalam ibadah, bersinergi dalam khilafiyah. Insya Allah makmur Pak. Di Al-Ghani saya lihat ini sudah terwujud Pak. Ya, saya kan gini-gini meskipun baru masuk Al-Ghani, ya intelijen saya, intelijen Pak. Ya, benar Pak. Ya, jangan kira saya nggak mau Pak kalau ada polisi di depan saya, TNI punya intel, saya nggak mau ketinggalan. Saya kalau diundang ceramah di mana Pak, saya utus dulu orang lihat situasi. Ya, di posisi di mana Mas itu? Di pojokan ada jalan buntu apa kagak? Ya, untuk apa? Kalau Bapak nanti jalan-jalan saya harus tahu jalan. Ya begitu Pak. Ya, jangan cuma intel polisi sama TNI aja punya intel. Sampai saya intelin apa Pak? Coba taklim saya di sana ngefek atau tidak? Ya, contoh yang paling gampang Pak sholat subuh. Kalau orang kuliah subuhnya banyak, itu pertanda masih makmur. Ini contoh Al-Ghani, ini udah makmur Pak masjid. Betul ini Pak, saya berani katakan. Kenapa? Paling susah Pak di titik ini. Paling susah. Bapak udah berada di masjid itu syukur alhamdulillah. Kalau mangap, alhamdulillah Pak. Ya, tidur maksud saya. Alhamdulillah, saya masih acungin jempol Pak. Ya, acungin jempol, betul. Ya, terserah dia mau terpaksa ya sebenarnya terpaksa Ustaz duduk di sini. Terserah. Ya, itu urusan Bapak. Yang penting saya lihat fisik Bapak di masjid. Itu aja. Ya, tapi Pak kalau dia terpaksa tetap Allah ngasih ya pahala yang dikurangin. Tuh, ya enak Pak, paling enak duduk di masjid Pak. Ya paling enak duduk di masjid, paling enak duduk di majelis taklim. Bapak terpaksa banget nih, karena malu mungkin ya dengan DKI. Ntar kalau ada keluarga saya meninggal, ya nggak ada yang datang lagi. Ya, misalnya malu begitu, tetap Bapak dapat pahala. Yang ikhlas banget tetap dapat pahala. Kenapa? Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah kalau udah berucap nggak bakal dikhianati ucapannya. Apa yang diucapkan?
untuk orang yang duduk di majelis salim diampuni dosanya. Apa yang diminta surga ku berikan. Ya, apa yang minta dihindari dari neraka diberikan. Tuh Pak. Ya tapi setelah ini Pak, ya kalau ada kerjaan kerja, jangan di majelis salim terus. Pak Ustaz terus saya masuk sampai jam 10 Pak Ustaz. Ya kenapa? Nggak tahu Nabi cekcok sama bininya, pulang sumpah ke rumahnya. Ya serah Pak, saya serah. Ya kalau udah jam 10 serah. Ya ini nyari suasana pusat dipaksa. Ya betul Pak. Saya kalau begini Pak, ngomong begini kenapa? Majelis taklim saya ibu-ibu, ada ibu-ibu Pak Ustaz, ya sebelum pulang kok rasanya sumpah banget di rumahnya. Habis datang ya Bu ya. Pak Ustaz tahu? Iya, gitu aja Bu jawab. Iya Pak Ustaz. Tuh, Ustaz jadi bemper. Ya, ini ya penyakit ya. Jadi Pak pulang-pulang aja Pak. Ya kalau misalnya lagi empet ya ke belakang rumah kayak gitu ya. Tapi sayang Pak Ustaz rumah saya di rumah nggak punya belakang, repot lah. Ya, betul Pak ya. Ya kalau saya rumah saya ada belakangnya Pak. Ada pohon rambutan 2, pohon capi 2, pohon pete 1, pohon menangka 2, pohon kelapa 1, pohon aren 3, nyapu Pak tuh. Ya kalau lagi gondok sama gini misalnya nyapu aja kosong, sampai gobios itu Pak. Ya, coba kalau Bapak gondok di depan ke belakang tambah gondok. Ya, jadi Ibu Bapak, ya ini majelis paling enak duduk di majelis salim. Jadi Ibu Bapak saya pengen albuni terus ya, langgengin ini begini, continue terus apa ya, semua pokoknya Pak sinergi. Yang NU masuk monggo, yang Muhammadiyah monggo, semua silakan masuk. Tapi kita punya pemimpin di sini, punya ketua DKM. Gimana kira-kira menurut pemimpin? Kenapa? Orang Islam berkumpul 2 orang saja, harus ada pemimpin yang diangkat 1. Nah kebijakan pemimpin selama untuk kemaslahatan ikutin. Tapi kalau kebijakan pemimpin, misalnya Ustaz Rosim, tolong dong Pak, itu sendal saya di depan dicuciin ya, ntar ditaruh di rak sendal. Nah kalau begitu jitak gitu. Ya benar, bukan Ustaz Rosim, siapa aja. Kalau bisa Ustaz Rosim, Pak tolong sendal itu dirapikan supaya masih kita ini rapi. Pak siap kalau begitu. Kenapa? Untuk kemaslahatan. Kan ada Pak pemimpin yang untuk pribadinya gitu. Ya betul Pak ya. Ya tapi Ustaz Rosim nggak apa buktinya Pak. Kemarin saya niat, ya belum ada itu tuh Pak. Apa sound system itu ya? Mikrofon belum ada apa ya? Ya belum ada kan. Kemarin masih jepit gini kan. Tadi pas sholat sunnah, tahiyatul masjid saya, wah keren amat itu. Ya mantep amat dikasih seperti Masjidil Haram ini. Ya betul Pak, udah enak dingin, wah sejuk bener Pak. Ya kalau saya nggak ada kerjaan Pak, saya pengen sampai maghrib di sini Pak. Ya tapi Bapak Ibu jangan duga saya berantem sama bini saya. Ya ini salah paham aja ini. Ya enggak, saking nikmatnya Pak. Saking nikmati ini masjid, Masya Allah. Kotaknya gede-gede. Kotak apa itu Pak? Kotak apa Pak ya? Ya pantas Pak makmur. Kotaknya segede lemari. Ya, nggak tahu Pak isinya banyak apa kagak. Itu tergantung Bapaknya. Ya, isi Pak, isi, jangan takut ya. Jangan takut, uang Bapak yang sejatinya ada di situ. Ya, yang di dompet kita Pak, ini belum tentu uang kita ini Pak. Tuh Pak, belum tentu uang kita ini Pak. Ya, jadi Pak, sejati uang kita di sana Pak. Nah Bapak Ibu rahimahullah, yuk yang ketiga ini kita kuatkan ukhuwah kita Pak. Ya, apalagi mau pulang kampung, keamanan Pak, butuh kebersamaan. Ya, Bapak kuatkan keamanan di sini supaya apa? Yang pulang kampung tenang. Mungkin ada yang pulang kampung nitip ke saudara kita yang pulang kampung. Ya, emang Pak jadi bemper yang pulang kampung Pak ya. Pak nitip ya sebelah kanan, Pak nitip ya sebelah kiri, Pak titip ya yang depan, Pak titip ya yang nomor 1. Titip semua. Ya, nah kalau saatnya hati sudah terkait Pak, nggak berat, siapa? Doakan semoga saya bisa menjaganya. Itu Pak, kalau ukhuwah udah kuat Pak, ringan kita gotong rame-rame apapun. Jadi kita berharap di titik ini Pak persaudaraan Islam jangan rontok gara-gara masalah ibadah. Silakan yang begini-begini duduk satu jejer sejejer nih. Ada yang begini, 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 turun lagi, begini lagi, turun lagi. Enggak apa-apa, ya asal jangan begini-begini Pak. Ya, awas. Kalau ada yang begini-begini Pak, sentil aja peplok gitu Pak. Ya, batal sekalian sholat. Ya, betul Pak. Ya, yang kunut tidak kunut nggak apa-apa. Ya, pokoknya silakan.
terserah. Kenapa Pak? Di titik ini kelemahan kita paling besar Pak. Kita berdebat masalah rupiah. Orang misionaris udah sukses membuat virus ditebar ke otak kepala orang Islam. Apa? Sifilis. Dan kita berdebat tentang kunut. Dia Pak buat virus canggih, mantep, sifilis. Apa itu? Sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme. Tuh Pak. Ya, ini diucapkan di kota kita. Makanya jangan kaget kalau orang NU yang kebablasan sekarang Pak. Betul? Saya orang NU Pak, tapi kesan minta ampun Pak kalau lihat yang di sono, yang di atas Said Agil CS itu Pak, belak-belakan sama apa adanya. Tuh rekaman nanti ada ininya di YouTube dan sebagainya. Biar dia tahu gitu. Ya Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU Pak, masya Allah Pak, sampai jenggot jadi cukur. Jenggotnya Kiai Hasyim Asy'ari cukur itu Pak. Ya padahal foto asalnya ada jenggotnya, kok nggak ada jenggotnya, hilang itu Pak. Ya ini Pak, masya Allah, ada apa ini Pak dengan NU? Ya mohon maaf Pak, saya katakan ya kita ini rontok di titik ini Pak, di titik persaudaraan ini. Gara-gara masalah yang ringan, rupiah. Kemudian gara-gara jaring begini Pak, kita berdebat mati-matian. Perhatikan orang-orang kafir dengan yakin snipernya. Ini senjata Pak, ya sniper. Diarahkan, angin berapa derajat, kekuatannya berapa, ya. Kemudian ya pelurunya disiapkan. Jari ini di saat orang Islam berdebat begini dengan penuh keraguan mana yang benar, mana yang benar, ya orang kafir Pak, jari memokkan senjata dengan yakin. Jebret, kepala orang Islam hancur di Palestina, di Suriah dan sebagainya. Kita Pak masih begini aja berdebat ini Pak. Padahal udah Pak biarin aja. Kenapa? Sejatinya Pak yang mau begini, yang begini, ya ini benar semuanya. Dan itu ditakuti setan. Setan Pak lebih takut daripada apa Pak? Ini sangat ditakuti daripada tombak yang panjang, yang tajam dan dibakar. Lebih takut Pak dengan ini. Terunjuk. Meskipun begini, setan takut. Begini setan takut. Begini setan takut. Begini setan takut. Asyhadu an la ilaha illallah, setan takut. Ini yang takut benar Pak setan dengan ini. Ya tapi bagaimana mau takut kalau kita juga berantem Pak? 5 orang duduk di sini. Yang satu begini, yang satu begini, yang satu begini, yang satu begini, yang satu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, setiap ada Allahnya begini jejak. Ya jejak Pak namanya itu. Ya Pak, ini kan istilah sniper tadi lagi ngeker, setannya mau ditembak. Dan sekarang Pak, kalau bisa 5 orang lirik ke sebelahnya, ya goyang nggak ya? Goyang nggak ya? Yang sebelahnya lagi, goyang nggak ya? Goyang nggak ya? Sebelahnya lagi, goyang nggak? Goyang nggak? Padahal Pak setan itu udah takut banget kalau kita asyhadu an la ilaha illallah. Itu Pak setan mental Pak sejauh-jauhnya. Lah ini bagaimana mau setan Pak? Takut. Yang mau nembak tapi sambil ngelirik. Ya, goyang nggak ya? Goyang nggak? Kata setan, ya nggak kena dah, nggak kena dah. Tuh Pak, nggak kena dah. Ini Pak kelemahan kita. Dah pokoknya Pak, ya terserah mau bagaimana itu nanti jadi orang, nggak usah diurusin. Kita terima dan kita juga apa yang meyakini dan melakukan apa yang kita yakini. Nah kemudian Pak, kita berdebat masalah doa pakai suara atau tidak. Orang kafir Pak di PBB sudah sukses suaranya. Apa? Melalui WHO tidak boleh bayi perempuan disunat. Betul apa salah? Bapak-bapak, betul apa salah? Sudah tahu informasinya? Kalau baru tahu atau belum tahu, masalah parah betul Pak. Sekarang Pak, ibu-ibu yang melahirkan bayi perempuan susah nyunat bayi. Kenapa? Sudah ada peraturannya langsung dari WHO turun ke seluruh negara dan para bidan tidak boleh menyunat bayi perempuan. Coba dalam Islam Pak, sunat itu baik atau tidak Pak? Baik sekali. Ya, ihfa diwalatan haki. Ya Ummahatiyah, wahai Ummahatiyah, dia amil, dia tukang sunat. Ya sunat anak perempuan itu jangan kepanjangan, jangan kesedikitan. Artinya pas pada titiknya. Kenapa? Kalau nggak disunat Pak, jangan kaget anak bapak nanti seperti wah Pak, beringas itu Pak. Beringas anak bapak di atas kasur dengan suaminya. Jadi kalau misalnya dipotongnya juga terlalu panjang, apa yang terjadi? Loyok mirip kedebong pisang Pak. Mirip pohon pisang, diem aja. Ini mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak bukannya jorok, ini ajaran Islam. Ya potong, bukannya dipotong, dikering. Pas pertempatnya, nggak menyakiti. Tapi kenapa PBB melarang? Karena mereka mengatakan menyunat anak perempuan itu menyakiti, melukai. Kata siapa? Kalaupun ya menyunat, melukai, itu bukan sunat syar'i, bukan sunat Nabi yang diajarkan Nabi, tapi sunat Fir'auni. Di zaman Fir'aun betul perempuan disunat Pak, mohon maaf, bukannya jorok.
Ini kan mohon maaf, kemaluan perempuan begini bentuknya. Ini dikelet, dikelet kanan kiri kulitnya, dilepas kulitnya. Nah kalau dilepas kulitnya Pak, anggap 10-20 tahun sembuh. Ketika mohon maaf dewasa, hubungan badan ada gesekan, luka lagi. Ini yang terjadi. Ketika Nabi Muhammad datang, sunat itu Pak diatur, disempurnakan. Benar dan bagus. Tapi apa? Orang-orang kafir itu kan berlandaskan sunat Fir'aun, kemudian melarang bayi perempuan disunat. Makanya Pak perhatikan, tanya bini, tanya istri, anak kita yang perempuan sudah disunat atau belum? Kalau belum Pak segera cari. Ya susah Pak. Ini saya dapat laporan dari ibu-ibu, Pak Ustadz di mana ya yang ada bidan bisa berani nyunatin perempuan, anak perempuan? Sudah tahu kan ada peraturannya. Coba kita masih berdebat doa pakai suara atau tidak ya, pakai speaker atau tidak ya, udah biarin. Ya kalau bisa merasa berisik, punya rumah yang dekat masjid, pindah sono. Ya di Cisaat yang jauh dari masjid. Ya kayak bapak-bapak nih, kalau ada mungkin yang di luar dengerin, Ustadz udah berhenti Ustadz, berisik banget. Ya kira-kira yang mestinya berhenti, yang berhenti punya rumah di sini, bapak yang punya rumah di sini pindah atau saya turun dari mimbar ini? Ya saya cuma sekarang doang Pak, paling berapa jam gitu ya. Dan ini ilmu yang saya sampaikan. Kalau misalnya saya mungkin kayak Mbak Suri pagi-pagi bangun kerja, bangun lagi, tidur lagi nyanyi begitu mungkin gitu ya. Nah baru ya. Jadi Bapak Ibu memang resiko, bukan resiko, mantapnya punya rumah dekat masjid seperti itu. Jangan ada punya tangga spesial. Untuk apa? Merubah speaker masjid. Ya, entar speaker dirubah ke arah selatan, rumahnya di mana? Sebelah utara. Yang tadi dirubah lagi, kalau dirubah DKM, gonta ganti tangganya spesial, diukur udah tingginya dengan tinggi masjid. Jangan Pak. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ya, nah jadi Bapak Ibu ketika kita berusaha. Nah ketika kita Bapak Ibu sedang berdebat tentang siapa yang jadi ketua DKM, dia ngatur apa yang NU, begitu biasanya. Ya, yang pulutan apa yang kagak, berdebat Pak itu. Ya, berdebat mati-matian. Pak, ya Allah saya kenyang betul menangani masalah seperti ini. Sampai sekarang Ramadan nih di Jatimulya di Masjid Al-Imam, ya NU sama orang ngatung begini Pak. Waduh Pak Ustadz kita diserang. Sama siapa Pak? Ya, sama orang ngatung. Orang ngatung diserang, itu saudara kita Pak. Coba Bapak sebut, diserang sama orang Kristen, baru saya diatur. Ya, betul. Ya, betul. Akan saya bela betul Bapak. Nah saya disuruh datang, ngapain Pak? Dia menjelaskan. Nah terus sebaliknya lagi, gimana kekuatan NU Pak di sana? Pada sholat, kagak Pak Ustadz, itu salahnya. Ya, ngaku senama masjid, ke masjid malas. Emang iya Pak orang NU malas-malas banget ke masjid? Betul salah? Jangan kaget kalau ada orang ngaku yang sholat jamaah terus. Oh, dia nanya, iya Pak Ustadz, kenapa orang ngantuk kok sholatnya rajin banget ya? Lah itu, tanya sama diri Bapak. Pengen kuasain masjid. Dan kalau udah dikuasain masjid gimana? No, Bumi Agara, Blok G, no. Ya, Miftahul rumah. Itu Pak merbotnya sampai digotong, dilemparin. Ya, gak percaya Bapak. Ya, benar. Yang jadi nikahnya orang atur. Ya, terus orang NU Pak, ketika itu baru pulang dari Pakistan 2008. Ya, karena kaget, angkat-angkat bangku kursi. Terus Pak Ustadz, jangan panggil Ustadz, jangan panggil saya, panggil Pak RT sama Pak RW. Kenapa? Ini kasus udah angkat-angkat kursi, bukan bagian Ustadz, bagian Pak RT, Pak RW. Warganya pada berantem. Ya saya juga Pak nggak mau dibodohin kalau di tengah-tengah geplak-geplak kepala saya. Ya, terus jangan adu saya dengan Ustadz orang atur. Ya, ini bukan saatnya. Panggil Pak RT, Pak RW. Setelah itu Pak, saya menangin yang NU-nya, yang Ustadz yang atur, yang ngatur. Ketika suatu hari Pak, ketua DKM yang ngatur siap, saya siap surat pengunduran diri. Enggak taunya merbotnya Pak bertahan. Pokoknya tidak, ini masih harus kita yang mengurus. Itu orang NU masuk ke dalam Pak, digotong itu orang dilemparin keluar, dibuang nggak keluar. Buku-bukunya dibuangin perpustakaan semua. Ya Allah, sekarang itu masih diurus orang NU. Sepi bet, ada betnya kalau orang kampung. Sepi banget, gitu ya. Sampai saya bilang, pada kemana aja kalian yang kemarin demo? Sekarang masih dikosongkan. Taklimnya kagak jalan Pak. Sampai kalau taklim ibu-ibu pada ngantuk. Ya, kenapa? Boro-boro Pak air gelasan, air botolan, air gelasannya kagak ada. Sampai saya bilang udah Sabtu depan saya menteng aqua gelasan. Jangan Pak Ustadz, jangan Pak Ustadz. Ya, terus gimana? Kami DKM baru nyiapin Pak.
Ya, ini Pak fenomena yang terjadi kita. Kita berdebat tentang siapa jadi pengurus DKM. Lihat orang kafir udah menguasai titik-titik penting di pemerintahan. Betul apa salah? Tuh, ya. Ya makanya orang Jakarta itu Pak kalau ngomong-ngomong, apalagi kalau kumpul dengan teman-teman ormas, selalu sih ya pada ribut mulu di tataran yang gak penting. Yang penting lu tinggalin padahal Jakarta terkenal dengan sarungannya. Kalau Madura kan terkenal dengan ya sarungannya juga. Jakarta juga sama Pak. Ya seorang Betawi asli paham betul. Ya orang Jakarta Pak, untuk melamar anak perempuan Jakarta nggak mesti harus kaya. Modal sarungan, baju koko, kopiah, pikir tasbih, pikir Quran begini, diterima itu Pak lamar. Tuh kenapa? Pokoknya ya nuansa Islamnya kuat dulu, tapi sekarang kenapa si Ahok bisa jadi begitu Pak? Ya betul. Yang nggak tahu besok ini Ahok jadi lagi, tapi pas berdoa setiap saat, ya Allah jangan jadikan Ahok gubernur lagi ya Allah, amin Pak, amin Pak. Ya Allah gagalkan Ahok ya Allah, amin Pak. Ya saya paksa ini amin ya Allah gagalkan Ahok dari pencalonan dari gubernur ya Allah, amin. Ya, doain Pak orang Jakarta, kasihan Pak. Betul Jakarta perlu memimpin tegas berani, tapi bukan kasar. Tuh ya itu Pak. Semoga Pak para ulama bangkit nanti pada saatnya, gitu ya. Ya ini warga di Jakarta Utara udah bangkit kemarin di Pantong itu Pak di Jakarta Utara. Ya dibagelin itu Pak. Saya ngeliatin Pak senang bener Pak itu Pak. Saat ini punya video begini Pak untuk saya rekam. Kalau ini Pak saya liatin terus bulan-balik itu Pak. Ya saya senang bener Pak kalau lihat ada rakyat berani sama pemimpin, senang banget Pak. Ya kalau saya Pak RT di blok saya ya kembang kempis Pak, ya RW di blok saya kembang kempis pokoknya. Dikit aja menzolimi rakyat, saya telepon, lu mati besok. Ya maksudnya apa? Bukan sengaja. Kalau lu mati pertanggungjawaban berat, itu maksudnya. Ya bukan lu mati besok saya mati, bukan. Ya berat pertanggungjawaban lu. Baru jadi RT udah belagu lu. Ya udah jangan lakukan. Tuh Pak, ya contoh Pak itu kalian Bapak kalau lihat tanjakan sebelumnya kan? Lihat tanjakan di sini kan? Kan sekarang gotnya lagi dibongkar ya. Ya, itu sebenarnya Pak dulu mau ke sono digali 7 meter depan rumah saya. Siapa yang berani menggali saya gorok lehernya di depan rumah saya. Betul Pak, ini direkam Bapak silakan. Sebuah sok jawara. Tapi apa? Lo coba menggali 7 meter Pak dalamnya, disetarakan dengan bawah. Itu kan tanjakan. Wajar kan 7 meter. Terus bagaimana pertanggungjawabannya? Nanti diapakan? Nggak jelas. Tanah warga semeter diambil kali panjang, kali lebar. Ada pertanggungjawaban nggak ada. Ya terus ada dananya yang keluar, ada. Di mana dananya? Ya pokoknya ada Pak Ustaz. Siapa yang pegang? Pokoknya ada Pak Ustaz. Udah pergi lu sono. Ya, selesai urusan. Nggak jadi. Ya jadi gitu Pak. Kita rakyat harus bicara Pak. Ya khususnya di wilayah kita. Bisa dipahami kalau Pak? Ya kenapa saya berani? Karena saya punya persatuan. Kalau seandainya mereka mau merongos, ya persatuan kita kuatin. Ya itu Pak. Ya bukannya kita main jawar-jawaran, bukan Pak. Memang intinya dengan bersatu Pak kita kuat. Itu Pak. Tapi dalam kebaikan Pak ya, astaghfirullah khairan. Yang keempat Pak, kuwatu as-saqafah al-islamiyah. Kekuatan ilmu Pak. Ilmu Islam, akidah Islam kita kaji, kita bahas, kita amalkan, kita jabarkan. Ini Pak. Sehingga apa? Kita jadikan Islam the way of life, jalan kehidupan kita, penerang kita. Bapak punya permasalahan rumah tangga, jangan pergi Pak ke paranormal, jangan pergi mana ke dukun, jangan pergi ke Al-Quran, baca Al-Quran. Bapak mau bagi warisan, silakan berangkat atau baca Quran. Gampang di Al-Quran surah An-Nisa, begitu banyak bagi warisan. Kalau anak yang laki-laki doang bagaimana? Kalau anak perempuan 2, bapaknya masih ada atau emaknya masih ada, gimana? Berangkat Pak ke Al-Quran, kaji terus ajaran Islam Pak. Ya. Nah kemudian kalau Bapak untuk mendapatkan ilmu caranya gimana? Bapak udah nggak mungkin Pak duduk di bangku sekolahan, nggak mungkin masuk pesantren. Betul apa salah Bapak Ibu? Ya kayak begini nih, mau Bapak masuk pesantren? Mau ngeliwat di sana? Ya mau? Ya orang dimasakin bini aja sering ngeluh, kurang asin ini mah. Ya apalagi ngeliwat. Ya. Nah karena itu Bapak jadikan majelis taklim pesantren berjalan. Ada majelis taklim di Al-Ghani, maghrib sampai isya datang. Sesibuk apapun, kalau perlu siapkan dari sana. Ya izin dulu kalau perlu, Pak Bos, mohon maaf ada taklim semalam minggu di Al-Ghani, masjid dekat rumah saya. Bapak pengisinya? Bukan, saya pendengarnya. Ya kan bukan pengisi, tapi Pak Bos, hati saya rasanya nggak enak, nggak tenang kalau ikut taklim. Tuh, wah kalau udah begini, saya yakin Pak cepat naik pangkat Bapak. Kenapa? Bos akan membaca, berarti ini orang rajin ini.
rajin untuk ilmu. Kalau dia ditaruh di bagian yang lebih tinggi, jauh lebih maju. Tuh Pak, ya berkahnya taklim seperti itu. Ya, pokoknya Pak, hidupkan majelis salim di sini. Dan DKM jangan jadi DKM Fir'aun bermental, jangan jadi DKM bermental korun. Duit kotak amal gede, yang jalan banyak, dikumpulin untuk apa? LPJ nanti, laporan pertanggungjawaban. Ya, saldo terakhir 55.550.500 rupiah. Demikian ya keuangan yang tersisa pada saat ini. Kan 50 juta banyak Pak, jangan bangga. Kalau bisa DKM tahun ini Pak, laporan kosong, nol. Tapi apa? Masjid mantap, AC ada dingin, karpet baru, sound system mantap, terus jamaah mantap. Pak, laporkan kondisi masjid jauh lebih mantap. Ada Pak, DKM bisa saya bilang Pak, antum ini DKM bermental korun, ngumpulin uang amal, tapi apa? Taklim untung tarawih kagak ada, kuliah subuh kagak ada. Nggak tahu ya Pak, setelah saya ceramah belak-belakan penuh WA saya, Pak Ustadz terima kasih. Ya kami ya nggak bisa menyampaikannya, tapi Pak Ustadz dapat masukan dari saya, kagak dapat masukan, sudah bisa membaca Pak pengalaman di lapangan. Ya saya tuh Pak, kalau kotak amalnya Pak lihat-lihat juga. Ya apalagi kalau misalnya di belakang, saya pura-pura ngangkat gitu Pak, ngangkat Pak, pura-pura ngangkat, saya kocrekin pelan-pelan gitu. Ya begitu Pak, tapi nggak kelihatan orang baik orang surat Pak. Ya ketahuan Pak, kalau misalnya pelan-pelan, ya cepean ini yang banyak nih. Ya kalau agak berat, kesek, wah mantap ini. Tuh kayak Al-Mabrur, sholat Jumat itu 5-10 juta itu Pak. Ya, Al-Mabrur, bundaran pondok, masih ya segede inilah, tapi 5-10 juta. Tuh Pak, setelah apa Pak? Dulu nggak rame, saya bilang input dan output terkait erat. Buat jadwal khutbah Jumat khotibnya yang mantap-mantap. Ya, nggak apa-apa, amplopnya tebelan dikit, nggak apa-apa. Betul, saya malu-malu. Fatur Rahman mungkin dengar dari sini. Baru saya panggil kemarin DKM-nya, Pak, Bapak khutbah Jumat 150 ya di amplopnya. Saya yakin ada kesulitan kendala. Iya Pak Ustadz, banyak yang izin. Tuh ketahuan. Ustadz Pak, saya punya pergumulan para asatid. Kalau Ustadz udah kumpul Pak, curhat. Ya, betul Pak. Ya betul. Saya Pak berjanji dalam diri saya tidak akan meninggalkan jamaah karena faktor yang remeh seperti itu misalnya. Kalaupun iya, mendingan saya ngomong sekalian. Saya nggak mau seperti Nabi Yunus ninggalin jamaah ditelan oleh paus. Ya sekarang Pak di Ciketing nggak ada paus Pak. Ya berarti lebih serem nanti saya ditelannya oleh bumi bisa jadi. Saya nggak mau ceramah di Al-Buni, kenapa? Amplopnya tipis. Nggak Pak, mendingan saya ngomong belak-belakan. Betul. Betul Pak, ya terserah nanti. Dan saya Pak ngomong pun bukan untuk pribadi. Saya katakan ini untuk kemaslahan Bapak. Gimana? Iya Pak Ustadz sering izin. Nih Pak, caranya Ustadz. Ya kecuali saya enggak. Sebelah belakang udah bilang apanya. Betul Pak, saya jadwal itu yang enggak pernah punya jadwal double. Misalnya ini surat undangan, permohonan jadwal dari Al-Ghani, ini dari Mitol Jana. Ada lagi datang dari mana? Ini dari Al-Mabrur. Tiga-tiganya Pak disimpan Pak Ustadz. Dalam satu hari misalnya bertemu 3. Entar kalau lagi kumpul, Ustaz, antum udah jadwal di Al-Mabrur. Nah, dari tahun kapan? Kemarin. Gimana Pak Ustaz di sana? Tuh, gimana itu paham maksudnya Pak? Keren. Wah, terus kalau di Fatur Rahman, misalnya di Al-Ghani, ya lumayan. Nah kalau udah lumayan, misalnya, ya terus yang satunya lagi untuk jalan, nah udah paham deh dah. Berarti Al-Mabrur nih. Akhirnya apa Pak? Pada rehat ke Al-Ghani Idin. Mohon maaf Pak, saya keluar kota. Ya soalnya mohon maaf Pak, saya kesini, kesana dan sebagainya. Tuh, ujung-ujungnya Al-Ghani dan Mitol Jana Pak melabakan. Kalau saya enggak Pak, terserah. Ya itu Fatur Rahman Pak, yang meskipun saya katakan tadi, saya nggak pernah tinggalkan. Kenapa? Ya lebih baik saya hadapi. Sekarang saya katakan dia lagi bangun. Ya nanti Pak, selesai pembangunan fisik, kemudian pembangunan mental. Makmurkan, ini namanya yakmur masjid Allah. Makmurkan Pak. Supaya apa? Supaya usaha itu betah dan berkualitas. Pak, logikanya input dan output itu gimana? Ustadz, kalau udah amplopnya tebal Pak, tanggung jawabnya juga kuat. Betul Mas? Ya kalau usaha amplopnya tipis Pak, dilipat-lipat, dimasukin ke hidung, bisa. Itu tuh tanda tipis banget Pak. Itu ceramahnya Pak, kayak Dewa Mabok. Apa kabar Bapak Ibu? Begini-begini Pak. Ya kadang ceramahnya Israiliyah, ceramah yang tentang wah udah gak ada dasarnya dah. Yang penting apa?
Ya sampai 1 jam, 1,5 jam selesai, turun, udah selesai. Ya itu Pak, mohon maaf ya, bukannya materialistis, bukan ini. Ini manajemen kita. Ya Sakopa Islamiyah meliput semua ya aspek supaya Islam ini maju. Yang terakhir, kuwatul intisodiyah Islamiyah, kekuatan perekonomian. Pak, nggak mungkin kita bisa maju kalau nggak ada ekonomi. Betul apa salah? Ya, mau pulang kampung butuh duit, memakmurkan masjid butuh duit. Karena itulah Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita pengen maju, yuk kita perkuat perekonomian. Perekonomian apa? 2 perekonomian, Islami, ribawi. Pilih yang Islami, ribawinya tinggalkan. Nih Pak, ngeri nih Pak kalau dengar hadis Nabi Muhammad riwayat Ibnu Majah. Ya Rasulullah bersabda, artinya Pak, tak seorang pun. Ini hadis ya Bapak Ibu, tak seorang pun yang memperbanyak harta dari hasil riba, ya, melainkan pasti akibat akhirnya jatuh miskin. Seulang lagi, tak seorang pun yang memperbanyak harta dari hasil riba, ya, melainkan pasti akibat akhirnya akan jatuh miskin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Gampang, simpel Pak. Bapak nggak sabaran, penghasilan nggak sesuai dengan bahasanya pengeluaran. Ya pengeluaran nggak sesuai dengan penghasilan. Bapak nggak sabar pengen punya motor, ya kemudian Bapak kredit. Tidak sedikit Pak orang kredit lagi naik motor sama bini, kemudian dijegat di tengah jalan sama siapa? Debt collector Pak ya. Debt collector itu yang duduk Pak di jok motor pakai komunikator gila, itu Pak. Itu lagi nyariin kita itu Pak yang belum bayar kreditan 3 sampai 4 bulan itu Pak. Kalau dapat langsung dikejar Pak. Tuh, ini Pak, makhluk kita. Ada orang bangun rumah, ngebet, pengen punya rumah buru-buru, 2 lantai, pinjam di bank, mulainya nggak bisa. Rumah baru dicat, finishing udah selesai. Apa Pak? Di depan rumah itu Pak ada plat di tembok, rumah ini disita oleh bank. Ya Allah Pak, coba Pak, kalau kita hidup itu jangan moyo. Kholaqo faqaddaro, kita diciptakan dan sudah ditakar ya batasan kita. Kalau memang saatnya Bapak harus nginjek gas mobil, Bapak dikasih oleh Allah. Kalau Bapak belum saatnya, yang Allah sudah tahu yang hanya di tangan itu gas, maka dikasih motor. Kalau gas motornya belum layak, dikasih sepeda ontel. Sabar Pak, sabar. Kalau bisa Pak, kalau Bapak mau kredit boleh dalam Islam, tapi melalui Islamic banking, bank Islam sudah diatur di sana, aman. Jangan sampai kita minjem ke bank yang sifatnya ribawi, atau apalagi bangke. Ya, minjem bangke, apa itu Pak bangke? Bank keliling. Pak, kalau ada pukulin aja itu Pak. Ya sebelum tahun Pak. Bapak nggak tahu ya Pak, di negara kolam renang ada ibu-ibu mungkin udah nggak ada di sini. Dulu kami bela melalui ormas. Ya, karena Bapak habis Pak, hidup rumahnya semuanya habis gara-gara minjem duit. Ya berapa ratus ribu harus habis rumahnya semuanya. Di Musikasari Pak, ada bangke yang minta Pak lunas utang Bapak kalau saya bisa tidur semalam dengan istri Bapak. Tuh, sampai begitu Pak, keterlaluan bangke itu Pak. Bau bangke itu Pak, bau. Ya, bangke itu apa Pak? Bunga, tumbuh bunga. Tanya sama pohon mangga, berbunga apa dari bunga itu tumbuh lagi Pak? Bunga. Nggak ada Pak. Ya, nggak ada. Dari bunga tumbuh buah yang ada. Ini bukan tumbuh bunga lagi. Ini tumbuh bunga lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, kekuatan ekonomi kita dukung. Ini kalau bisa di masjid seperti Masjid Jogokarian. Betul Pak ya? Ini Pak masjid nomor 1 di Indonesia. Bisa Pak Algoni, dan lebih bisa saya yakin. Gimana caranya? Dari ini blok apa ini Pak? F. Dari blok F aja. Ya, DKM punya database. Mana kantor yang bisa ini atau itu terserah. Atau mungkin satu rumah dibuat. Ya, didata berapa kakak di sini. Suami, ya, istri, anak berapa semua. Pekerjaan suami semuanya apa? Istri apa? Kemudian anaknya berapa? Kemudian dari rumah tangga itu, dari jamaah semuanya itu berapa yang sudah sholat di tahun 2016? Yang belum sholat berapa? Nanti dipantau di 2017. Nah terus penghasilannya sebulan per kakak itu berapa? Untuk apa Pak? Nanti ngefek. Kalau udah tentram makmur ekonomi warga, maka ke masjid kami sehingga makmur. Ada apa ini? Tuh. Jadi evaluasi akan jalan. Saya yakin bisa Pak. Kenapa? Saya lihat ini orang-orang SDM-nya di Algoni ini berkualitas. Yang berkualitas artinya Pak, ya orang-orang yang berpendidikan menengah ke atas semua. Ya, dan hafiz Quran ada di sini. Ini andalan Pak, masjid kalau udah punya hafiz Quran, udah sekarang masjid.
Tuh. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, kalau bisa ini masih seperti Jogokarian. Kalau bisa Pak, kami sudah studi banding ke sana Pak. Ya silakan Bapak dari masjid ini para DKM berangkat ke sana pakai mobil, mungkin berapa mobil berangkat ke sana, minta penjelasan gimana, silakan. Ya mantep bener Pak, nggak apa-apa. Ya kalau misalnya nggak ada duit, pakai uang DKM, ya jadi masalah. Yang penting laporan. Ya waktu sholat Jumat laporan habis sekian, nggak apa-apa. Apa disalahkan? Tidak. Kalau tujuannya untuk memakmurkan masjid dibolehkan. Tuh ya dibolehkan. Apalagi kalau ada donatur Pak. Ya udah untuk jalan-jalan dari saya, mobil dari saya semua berangkat Pak. Ya coba banyak tanya di sana nanti Pak. Saya yakin bisa Pak. Kalau udah semua terdata di sini Pak, ya meluas ke kanan kiri di data. Kalau perlu sekampung Ciketing ini Pak, database-nya ada di sini. Umat Islam di Musia Jaya dari total bisa berapa ratus ribu yang udah sholat ya, bisa setengahnya, seperempatnya, sepertiganya, atau yang belum sholat sepertiganya. Ya Masya Allah Pak, umat Islam kalau begini Pak, mantap. Tapi tentunya itu semua butuh kekuatan ekonomi. Itu Pak, butuh kekuatan ekonomi. Ini saja Bapak Ibu rahimahullah, semoga ada manfaatnya bahasan kita pagi hari. Saya ulang sekali lagi, kekuatan umat Islam terkait dengan apa? Kekuatan akidah, kekuatan ibadah, kekuatan persaudaraan Islamiyah, kekuatan keilmuan Islam, dan kekuatan perekonomian Islam. 5 ini yuk kita amalkan masing-masing sesuai dengan pekerjaan kita. Pasti bisa pada saatnya. Dan saya berharap Islam muncul dari Blok F Alboni ini. Ya, insya Allah, ya insya Allah. Saya optimis, saya pede berkata gini. Karena apa? Ada alasan ya yang membuat terkesan di dalam hati saya. Pengelolaan masjid di sini, kalau ada 5 Pak, 5-5 saya angkat. Ya cuma 2 ini Pak. Ya jempol saya cuma 2. Kalau ada 5-5-nya jempol saya angkat. Ya kalau angkat kaki ke sopan Pak. Ya, baik, terima kasih semua ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ucapan saya kurang didengar. Demi Allah tidak ada tujuan saya menyakiti perasaan siapapun. Wabil khusus Bapak Ibu yang hadir di sini dan umumnya yang mendengar di luar sana saja berusaha menyampaikan firman Allah. Sabda Rasulullah SAW berkata ulama yang soleh dalam rangka tawassul bil haq wa sabr. Semoga kita dijadikan ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Ya Allah, ij'al sima'ana hadis min mubarakan marhuman wa taqabbal min ba'dihi tafarruqan mubarakan masuman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa tahiyyatuhum alhamdulillahi rabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.